Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali dipertemukan dengan Ramadan dan bisa melakukan salah satu aktivitas penting yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni adalah thalabul ilmi atau mencari ilmu. Tidak semua orang kemudian senang mendengarkan keilmuan. Hanya orang-orang yang dikehendaki baik saja oleh Allah yang senang mendengarkan keilmuan. Sesuai dengan hadisnya Rasulullah, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa sih yang dikehendaki baik oleh Allah? Salah satu cirinya adalah orang itu disenengno sehingga dipahamkan di dalam agama. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam orang yang dikehendaki baik itu. Pada kesempatan ini saya melanjutkan kepada pertemuan yang sesi yang sebelumnya, yakni berkaitan dengan semangat dan kemudian sukses. Banyak orang semangat dan insya Allah kemudian menjadi sukses, tetapi tidak banyak orang yang setelah sukses kemudian menjadi mulia. Saat ini memang banyak orang menjadi sukses dan yang dicari adalah sukses. Di mana-mana yang ditanyakan adalah sukses. Ada orang merantau riyoyo nanti lebaran anaknya pulang ditakoni kon wis duwe opo. Ada tetangganya pulang lebaran ditanya sampean kerjone ndi. Ada familinya yang kemudian berkunjung di rumah yang ditanya seringkali adalah kesuksesan. Sehingga orang menggiring seseorang adalah untuk memiliki kesuksesan. Padahal hidup tidak cukup hanya sukses, tetapi ada hal yang ketiga. Kalau berhenti sampai di sukses, maka dia masih di dalam khusrin. Di dalam Al-Quran dia masih di dalam kerugian, karena ada huruf ataf yang selanjutnya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Artinya orang itu memberikan arti, memberikan makna terhadap orang lain, bukan pada dirinya. Maka siapakah orang yang paling mulia adalah, kalau di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah menyebutnya dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Siapakah orang yang paling mulia? Orang yang paling baik adalah orang yang paling memberikan manfaat. Nah, manfaat ini adalah akan mengukur seseorang itu menjadi mulia. Sukses banyak, karena sukses berhenti kalau sudah meninggal ya wis mari, tidak ono ceritane. Tidak ada yang membicarakan, tidak ada yang menyebut. Dia hanya tahu biyen wong iku sugih, biyen wong iku berhasil. Tapi sekarang reken saja tidak, menghiraukan anaknya tidak, mendoakan tidak. Kenapa? Dia hanya terhenti di dalam sukses. Yang di dalam Al-Quran dia terhenti di dalam wa'amilus sholihat. Padahal di ayat itu harus dilanjutkan dengan watawasau bil haqqi. Dia harus memberikan arti, dia harus mengingatkan, dia harus saling peduli. Maka seberapa bagus kita, seberapa kita bisa berimbas kepada keturunan kita adalah seberapa banyak kita memberikan arti, memberikan manfaat, memberikan kepedulian kepada sekeliling kita. Hadirin yang dirahmati, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sampean bisa, kalau diiklankan di dalam iklan televisi yang cukup terkenal, orang pintar dikalahkan oleh orang bejo. Nah, bejo ini sebenarnya kenapa dia bejo? Bejo ini karena dia banyak melakukan perbuatan khair, perbuatan baik, hasan. Dia peduli kepada orang lain. Dan ini dalam Al-Quran sering disebut dengan pahalanya, disebut dengan thawab, bukan ajrun. Ajrun itu adalah gaji, upah. Seseorang dalam bekerja ada kalanya juga diberi upah, gaji yang menempel pada dirinya. Tukang diberikan mingguan, sudah berapa seminggu sehari 100.000, berapa 6 hari 600.000. Istrinya nggak direken, anaknya nggak direken, karena itu ajrun. Tapi thawab itu dalam bahasa gaji disebut dengan remunerasi. Ada tunjangan kesehatan untuk istrinya, ada tunjangan pendidikan untuk anaknya,
ada tunjangan natura makan untuk keluarganya, bahkan kalau meninggal, kalau sudah selesai ada tunjangan pensiun. Ini sebenarnya meniru dalam konsep Al-Quran yang disebut dengan thawab itu. Kapan dia mendapatkan thawab? Kapan meskipun dia sudah tidak melakukan apa-apa, tetapi anaknya masih diangkat derajatnya oleh Allah, anaknya masih keterembesan, keluarganya masih dihormati, karena pada hidup dia menjadi mulia. Kapan menjadi mulia? Karena kita memberi arti. Maka perusahaan yang memiliki umur jangka panjang adalah perusahaan yang kemudian dia melakukan aktivitas memberikan manfaat kepada orang banyak. Maka tidak berlebihan kalau kemudian pemerintah itu mewajibkan adalah CSR, Corporate Social Responsibility, untuk memberikan kepedulian pada orang lain. Sebenarnya itu bukan mengurangi jatah perusahaan, tapi justru itu akan mengangkat dan menjadikan umur panjang perusahaan itu. Kalau seseorang itu hanya pintar untuk dirinya, dia berhenti selesai ya sudah. Tetapi ketika dia memberi arti, maka dia terus akan dikenang. Bahkan keluarganya, gak mampu keluarga, tapi kemudian dia masih dekat dengannya, dia akan terus juga mendapatkan. Inilah yang disebut dengan hidup yang mulia. Maka sekolah-sekolah juga harus memperhatikan anak ini. Anak ojo mek dijak pinter tok. Sekolah jangan hanya mendidik anak itu cerdas IQ-nya. Apa dikira urip cukup dengan itu? Dalam ilmu psikologi yang saya pelajari itu maksimal hanya 13%. Di mana sisanya itu banyak bagaimana kita menjadi cerdas secara sosial atau sosial kecerdasan sosial. Itu dilakukan dengan salah satu yang paling banyak dilakukan adalah memberikan arti kepada orang lain. Apakah anak-anak kita saat ini peduli? Anak sampean kalau berangkat sekolah, apakah Anda ajarkan juga untuk peduli? Tilan dinak budal sekolah, ngopo pen piro situk ya wis. Apakah pernah kita mengingat nggo pulpen loro nak, sapa ngerti anak kancamu gak nggawa pulpen. Nggo piro nak sego lawi tambahno nak situk nak, ana sapa ngerti ana kancamu gak nggawa bekal, jaan mangan bareng. Iki lho nak nang masjid budal nggawa dhuwit lebokno nak. Ini mengajarkan otot-otot menjadi mulia, otot-otot menjadi peduli. Dalam bahasa mesin ini adalah ulinya. Saapi-api mesin tapi uline rusak, maka mesin itu tidak akan berjalan dengan mulus. Maka marilah sekolah, keluarga, organisasi, perusahaan, masyarakat kita bentuk menjadi masyarakat yang semangat karena iman dan tujuan yang jelas, sukses karena amilus solihat, melakukan aktivitas sesuai dengan potensi dan kompetensinya, diluaskan keilmuannya didasarkan sebagai keilmuan yang cukup, dan wa amilus solihat, peduli, memberi arti sebanyak-banyaknya kepada sekelilingnya, maka kita akan menjadi sukses dan kemudian meraih, menjadi semangat dan kemudian meraih sukses dan kemudian berbagi kepada yang lain mulia, semangat, sukses, mulia. Demikian wallahul muwafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.